Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku sekalian. Mohon maaf tadi terjadi eh, mati di laptop saya pada saat menggunakan e-learning video conference, maka saya ubah menjadi video pengajian di Google Form. Tadi yang masuk ada 37 orang. Oke anak-anakku sekalian, kita masuk ke bab 2, di mana tugas terakhir kemarin ada di tugas kita dengan CBT kemarin terakhir. Oke anakku sekalian, kita masuk ke bab 2, yaitu tentang instalasi listrik rumah tangga. Kamu bisa baca di buku paket prakarya yang saya sudah berikan berupa PDF-nya, buku elektronik digital. Bab 2 ini tentang instalasi listrik rumah tangga, di mana di materi bab 2 ini yaitu tentang produk rakitan listrik dan model bangunan teknologi konstruksi, di mana produk rakitan berteknologi listrik di sini kamu mengetahui alat-alat apa saja sih yang biasa kamu gunakan dengan menggunakan energi listrik. Nah, di situ kamu harus tahu, lalu jenis dan manfaatnya, tahapan pembuatannya dan penyajian, lalu bangunan. Kamu harus mempunyai denah atau sketsa bangunan rumah kamu sendiri. Nah, bagaimana menginstalasi listriknya atau mendistribusikan listrik itu yang tadinya dari kWh meter ke ruangan-ruangan. Nah, itu berdasarkan daya yang dibutuhkan. Karena setiap rumah itu pada saat berlangganan listrik sudah ada pada saat kamu berlangganan, apakah daya yang masuk ke rumah kamu itu 450 watt, apakah 900 watt, apakah 1300 watt yang sering banyak kamu jumpai. Bahkan kalau rumah yang lebih besar sampai 2000, bahkan lebih. Kalau sekolah kita itu sampai 30.000 watt di sini dayanya yang masuk ke kita. Nah, disinilah kamu harus gunakan. Halo, halo. Oke anak-anakku sekalian, kita tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu setelah mempelajari bab 2 ini, kamu mampu menyatakan pendapat tentang keragaman produk rakitan berteknologi listrik dan model bangunan dengan teknologi konstruksi sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Nah, mengidentifikasi bahan alam, alat, teknik dan proses pembuatan produk rakitan berteknologi listrik dan model bangunan berteknologi listrik. Nah, ini merancang produk rakitan dan sketsa bangunan dengan teknologi konstruksi distribusi listrik. Membuat presentasikan. Oke anak-anakku sekalian, listrik ini merupakan sumber energi sekunder. Listrik bisa didapat dari konversi sumber energi, seperti batu bara, energi nuklir, energi matahari yang diubah kita jadikan listrik. Bahkan di Indonesia ini banyak energi listrik bertenaga air atau turbin air, karena kita banyak waduk-waduk yang untuk menjadikan sumber energi listrik nantinya. Nah, kita harus berpikir dari sekarang, energi terbarukan atau tak terbarukan kamu harus tahu, karena semakin ke depan energi itu akan habis. Nah, kamu udah mulai berpikir, mungkin nanti kalau air di waduk itu sudah tidak ada, nah turbin-turbin itu tidak bisa berputar lagi, maka listrik tidak dapat dihasilkan lagi. Nah, ini kamu akan mengalami krisis listrik. Nah, ini kamu udah mulai berpikir nantinya energi listrik yang bisa dari mana saja di situ. Nah,
sejarah listrik, mungkin para ilmuwan penemu di sini telah banyak kita gunakan. Di sini banyak sekali yang bisa dari tahun 1600-an beberapa prestasi penting, yaitu dari Benjamin Franklin yang sejarah tentang listrik, Thomas Alva Edison sejarah tentang listrik, dan Bohlam, Nikola Tesla, Benjamin Franklin di sini dulu berpikir listrik itu adalah kilat yang diamati dari petir dulu. Jadi memang dari dulu udah mulai berpikir bahwa petir atau dari alam itu termasuk listrik, dari potensial alam. Bila terjadi hujan, terjadi petir, itu terjadinya listrik. Nah, di sini sudah berpikir waktu Benjamin Franklin tersebut. Lalu Thomas Edison menemukan bola lampu pijar atau bohlam. Di sini ya lampu mulailah bahwa pemanfaatan listrik ini menjadi lebih besar lagi. Nah, bagaimana kita yang sekarang, bahwa kita harus mengetahui listrik, bahwa kita sudah menggunakan listrik dengan apa adanya ya. Banyak sekali listrik-listrik yang sekarang sudah kamu nikmati. Oke, jenis produk rakitan berteknologi listrik, memang di sini kamu mempunyai setrika contohnya, itu udah pasti menggunakan listrik. Lalu kulkas itu juga menggunakan energi listrik. Tanpa energi listrik, alat-alat ini tidak bisa berfungsi dengan baik. Lalu ada dispenser, pemanas air, pendingin air. Lalu ada televisi yang kamu bisa tonton pada hari ini malam hari. Itu informasi-informasi yang dari televisi. Ada lampu sebagai penerang, bahwa lampu sekarang ini kan malam sudah seperti siang. Disinilah kamu udah menikmati teknologi-teknologi yang pada saat ini kamu digampangkan oleh energi listrik. Mesin air, bagaimana kamu mendapatkan air, bisa mandi pagi-pagi, air itu sudah ada. Nah, di kamar mandi kamu, bahwa itu juga fungsi dari aliran-aliran mesin air yang berteknologi listrik. Nah, mesin cuci sekarang kamu udah digampangin. Dulu nyuci bisa lama, sekarang 5 menit aja nyuci bisa selesai. Bahkan itu dengan bantuan mesin cuci kamu sudah bisa mencuci sambil beraktivitas yang lain tanpa kamu tungguin. Ada pengering rambut dan lain-lain sebagainya. Komputer, laptop juga itu energinya dengan energi listrik pastinya. Nah, ini dan lain-lain semua itu menggunakan energi listrik. Coba nanti kamu identifikasi alat-alat apa saja yang ada di rumah kamu dengan menggunakan listrik. Oke, di buku catatan boleh kamu catat alat-alat apa yang ada di rumah kamu dengan menggunakan energi listrik. Lalu instalasi listrik rumah tangga ini juga kamu penting sekali mengetahui bahwa rangkaian-rangkaian yang digunakan untuk menyalurkan daya listrik dari ruangan yang darinya tadi kWh meter, yang dari di PLN itu misalnya dayanya 1300, lalu kamu alirkan ke ruang tamu, lalu kamu alirkan ke dapur atau ruang tengah untuk menonton televisi atau kamu beraktivitas. Ini juga kamu tak luput dari yang namanya instalasi listrik. Makanya di sini kamu harus mengetahui nih, karena daya yang tersambung di rumah kamu itu juga kamu harus menghitungnya. Jangan sampai pada saat kamu beraktivitas kok dayanya tahu-tahu mati itu, turun MCB-nya karena dayanya tidak sesuai lagi dengan daya yang masuk ke rumah kamu. Nah, ini juga kamu harus pikirin. Nah, kamu juga harus mulai berpikir hemat energi. Jangan sampai pada saat kamu beraktivitas tanpa ada menghemat energi, ini
sangat mubazir listrik ini kebuang, seperti kamu AC dinyalain tanpa ada aktivitasnya, itu pun tidak baik. Lalu ada lagi televisi tidak ditonton, nggak ada orangnya, menyala terus. Nah, lampu ini pun kamu harus mulai menghemat energi, karena tagihan-tagihan listrik ini orang tua kamu beban sekali dengan biaya listrik yang sangat tinggi, apalagi setiap 6 bulan sekali ini naik gitu. Nah, ini mengetahui ukuran daya listrik, berapa daya yang masuk ke rumah kamu catat di buku catatan. Oh, rumah saya berdaya 1300. Lalu ukuran rumah, ini penerangan, ya, kabel yang dibutuhkan juga kamu harus mengetahui. Lalu ukuran ruangan berapa, 3 kali 4 meter misalnya luasnya. Lalu daya yang dibutuhkan untuk penerangan itu bagaimana, ini kamu harus tahu dan paham. Oke, di sini kamu harus mempunyai sketsa denah rumah kamu. Nah, ini tugas kedua, yaitu kamu membuat denah rumah kamu. Nah, di situ denah rumah kamu ada ruang kamar tidur, ruang tamu, ruang makan, ruang kamar mandi, dan teras depan itu ada berapa luasnya. Itu harus pakai skala. Misalnya dari kamar ruang tamu itu 3,5 meter kali 4 meter. Nah, itu luasnya ruang tamu. Lalu kamar tidur itu juga luasnya sekian. Nah, ini harus pakai, kamu gambar seperti ini ya. Kamu gambar seperti ini di buku gambar. Di buku gambar jangan lupa pakai skalanya. Lalu kamu tanda silang itu penggunaan lampu. Nah, di situ ada penggunaan lampu di sini, tanda silang, bahwa tanda silang ini penggunaan lampu. Ini lampu di teras depan, berapa watt. Lalu ruang tamu. Lalu di sini ada saklarnya. Ini kode saklar, ini juga kode saklar. Ruang makan, ruang dapur. Nah, ini kamu harus gambar di buku gambar, lalu kamu nanti foto, kamu kirimkan sebagai tugas. Nah, identifikasi daya listrik juga kamu harus identifikasi nama alatnya, daya, tempat, dan lain sebagainya. Jadi itu tugasnya ya, sebagai tugas di bab 2 ini. Saya harapkan kamu mengerjakannya tugas-tugas tersebut, karena nilai di bab 2 ini akan muncul. Ini tugasnya perorangan ya, jadi perorangan. Jadi tugasnya tadi ada 2, yaitu identifikasi daya listrik, berapa daya listrik yang ada di rumah kamu, lalu nama alatnya, daya dan tempat. Misalnya ada alat 1300 daya yang masuk kamu, lalu yang kamu gunakan alatnya ada kulkas berdaya berapa, coba kamu lihat di kulkas itu. Biasanya kulkas itu 100 sampai 200 watt. Nah, tempatnya ada di mana? Adanya di dapur. Lalu ada lagi televisi berdaya, kalau televisi LED itu berdaya rendah, itu cuma 50 watt. Nah, itu bertempat di ruang tamu misalnya. Lalu dan lain sebagainya, itu kamu data, kamu di buku catatan, lalu kamu foto, lalu kamu upload. Tugas yang kedua tadi menggambar denah rumah kamu. Denah rumah kamu, ruangannya ada apa saja, ruang tamu, ruang tempat tidur, ruang dapur, ruang kamar mandi, itu luasnya berapa, lalu dikasih tanda silang sebagai penerangan listrik. Oke, jadi itu aja pertemuan kita kali ini, yaitu tentang daya listrik. Jadi jangan lupa tugasnya ada 2. Jadi identifikasi daya listrik dan menggambar denah rumah kamu, yang ada di rumah kamu beserta listrik yang ada, penerangannya di mana saja. Mungkin itu aja pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya akhiri, ayo anak-anakku sekalian, yuk kita semangat walaupun kita belajar jarak jauh. Sebagai pengetahuan, kamu terus mengupdate pengetahuan agar nanti tidak ketinggalan dalam hal pengetahuan.
Oke, mungkin itu aja yang kita sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.